Bahkan saya berani menanggung biaya akomodasi, transportasi, dan konsumsi kedua belah pihak yang ingin berdiskusi terbuka, khususnya transport pesawat dari Lampung PP Surabaya. Saya akan menanggungnya jika benar-benar mau Habib Umar Al-Assegaf memenuhi panggilan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan saudara di mana saja Anda berada. Kali ini ada seseorang yang sepertinya lagi di kebun, ya, lagi di pinggir sungai, yang ternyata beliau ini rajin mengikuti perkembangan masalah hiruk pikuk habaib di Indonesia. Dan sejak adanya tantangan debat dari Habib Umar Assegaf Lampung kepada Kiai Maduddin Usman, ternyata beliau pun kemudian mengikuti perkembangannya. Bahkan beliau siap memfasilitasi, bahkan ya tempat hingga akomodasi hingga ya tiket pesawat dari Lampung untuk Habib Umar dia siap bantu. Nah, ini kita akan tunggu. Ya, tentu Habib Umar ini harus penuhi dia punya janji. Sekarang kurang apa? Sudah ada tempat, ya, bahkan ada yang dia siap jadi fasilitator, bahkan akomodasi dia siap fasilitasi. Ini adalah sebuah tantangan bagi Habib Umar. Jangan hanya panas-panas di awal, tetapi di tengah jalan lalu kemudian ngeles, ya. Sekarang ada orang yang mau memfasilitasi tantangan Anda. Dan tentu kita akan melihat, karena ini menyangkut nama baik habaib. Anda adalah seorang habaib, dan tentu ini juga akan menjadi sebuah penilaian tersendiri kepada Rabita Alawiyah jika ada anggota-anggotanya yang kemudian membuat tindakan-tindakan yang dianggap bisa ya melemahkan Rabita Alawiyah. Seperti Habib Umar ini nantang baru ya dia tidak bisa penuhi. Ini akan berbahaya nantinya. Oleh karena itu kita berharap Habib Umar ya harus memenuhi tantangannya, karena dia yang menantang Kiai Mat, dan Kiai Mat sudah membalas, dan bahkan orang ini siap memfasilitasi. Kita akan melihat, jangan sampai Habib Umar ini hanya ngomong saja, ya tidak berani membuktikan. Ya, jadi kita berharap ini betul-betul bisa berlangsung debat ini, supaya publik ini betul-betul bisa terserahkan. Kita akan simak dulu bagaimana ulasan dari orang ini yang sedang di kebun dia. Mari kita simak. Jika saya diperlukan atau mau diskusi terbuka live disaksikan oleh semua orang, bisa di lembaga kami, bisa milih di Bangil, Rembang, Pasuruan, atau di Madura, atau di Surabaya, atau netral di gedung, di hotel manapun. Saya akan siap untuk menjadi fasilitator. Boleh juga saudara saya Gus Zaini Makarim untuk menjadi moderatornya. Saya yang menyediakan fasilitasnya. Bahkan saya berani menanggung biaya akomodasi, transportasi, dan konsumsi kedua belah pihak yang ingin berdiskusi terbuka, khususnya transport pesawat dari Lampung PP Surabaya. Saya akan menanggungnya jika benar-benar mau Habib Umar Al-Assegaf memenuhi panggilan saya. Namun sekali lagi saya katakan bahwa ini hanya sekedar shock terapi saja. Sebenarnya mereka itu tidak berani. Kalau toh misalkan berani, ya tidak sekelas Habib Umar Assegaf, ya Habib Habib Hanif Al-Atos, atau Habib Rizik Syihab, atau Habib Taufik Assegaf. Pentolan-pentolannya saja itu yang penting. Karena hanya sekedar omongan dan keberanian dari Habib Umar Assegafnya saja ya kurang meyakinkan menurut saya. Bukan saya menilai rendah, tidak, tapi dilihat dari track record, dari segi bahasa, percakapan,
penguasaan terhadap keilmuan agama, khususnya keilmuan tentang nasab ini, beliau belum menguasai sepenuhnya. Jadilah seperti saya ini. Saya ini seorang petani, apa adanya. Saya seorang petani. Seandainya saya mau memakai jubah kebesaran, memakai serban seperti panjenengan, ya bisa, kalau saya punya. Saya akan lebih nyaman daripada panjenengan malah. Saya akan membiarkan jenggot saya, kumis saya tumbuh supaya kelihatan sangar ini. Bisa juga. Karena sudah tidak zamannya lagi kita menjadi tukang tipu-tipu, tukang jualan agama, tukang mengaku paling punya kunci surga, yang bisa menstempel derajat kewalian di Indonesia. Hilangkan semua itu. Sampaikan dari Mataram untuk Indonesia, bersatulah kalian wahai umat Islam Indonesia, berdamailah kalian dengan semuanya, bahkan terhadap para habib sekalipun. Jangan musuh mereka, tapi tetap jangan berhenti untuk menyadarkan mereka. Dengan cara apa? Kita sendiri harus sadar. Umat Islam harus sadar dari kebodohannya, harus sadar dari kemiskinannya, harus sadar dari keterbelakangannya. Sadarlah bahwa kalian itu dijajah, berkedok agama, berbalut spiritual, jual beli surga, mengancam dengan neraka. Lebih baik panjenengan semua berguru kepada kiai lokal, ustadz lokal itu, yang lebih tawadhu, lebih beradab, lebih berakhlakul karimah. Oleh sebab itu, para pemirsa dan pendengar sekalian dimanapun panjenengan semua berada, ini hanya sekedar wasiat, mohon untuk diamalkan bersama. Saya pun juga akan menjalankan apa yang menjadi ucapan saya, demi untuk kebangkitan kita bersama, agar Indonesia Raya ini tidak terpuruk seterusnya, maju, bisa bersaing dengan negara-negara lain di dunia ini. Dari segi ekonomi kita sudah kalah telak. Ekonomi kita sudah dikuasai oleh orang-orang China, pengusaha-pengusaha hitam China. Umat Islam hanya sekedar menonton, menjadi penonton saja. Di sisi yang lain, dari segi agama kita pun dijajah oleh para habib yang mengatasnamakan dzurriyyah Nabi kita. Orang-orang yang berasal dari Yaman mencoba untuk menguasai rohaniyah yang ada di Indonesia ini. Oleh sebab itu, saya sampaikan sekali lagi, mari kita bangkit bersama. Kita dukung upaya-upaya para gus kiai ustadz yang ingin bangkit merdeka sepenuhnya. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia jangan disalahpahami dengan pemahaman dari para habib, pemahaman para keturunan imigran Yaman yang mencoba untuk mengkaburkan sejarah, mengkuburkan sejarah, dan mengkabarkan sejarah palsu buatan mereka. Di mobil-mobil, di kaca-kaca belakang mobil, depan, samping itu ada tulisan, kadang-kadang tulisan Qof, itu As-Saqaf atau As-Segaf. Kalau H itu Al-Haddad, ya. Terus kadang-kadang ada tulisan Arab Yatarim, ya. Yatarim. Tidak usah ikut-ikutan latah seperti itu. Kalau toh memang variasi, ya monggo, tapi jangan berlebihan, fanatik buta, tidak tahu asal usulnya apa ya tarin itu, apa Qof, apa Al-Haddad itu.
Bahkan jika para pemirsa dan pendengar sekalian mengamalkan hizib atau rotib, al-atos, al-hadad dan lain sebagainya, jika tidak ada sanad mukjiz yang mengijazai dan tajrid terbukti, ya tidak usah dilakukan. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Itu rotib khusus mereka. Kenapa kita ikut-ikutan mereka? Kalau toh mau mengamalkan dan memang benar-benar tajrid terbukti mujarab, monggo dilakukan dengan niat ibadah dan zikir, tapi jangan tinggalkan Al-Quran. Lebih dipentingkan membaca rotib daripada Al-Qurannya. Al-Qurannya sendiri tertinggal. Ini yang tidak boleh. Lama-kelamaan, tahunan, puluhan tahun ikut Habib, tidak semakin cerdas, semakin bodoh. Karena sering diancam, dapat ancaman. Jika tidak cinta terhadap dzurriyyah Nabi, maka neraka, tidak dapat syafaat. Bohong, bohong itu. Jangan percaya. Dijejali terus dengan doktrin, keyakinan yang salah, sehingga para pengikutnya tidak semakin cerdas dan luas pemahamannya. Diarahkan seperti kuda yang berkacamata. Kacamata kuda hanya dapat melihat depan saja, tidak mampu melihat kiri kanan.